Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Universitas ini memiliki berbagai fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, fakultas ini memiliki berbagai program studi. Di antaranya yang pertama yaitu program studi S1 Akuntansi yang memiliki akreditasi A. Yang kedua yaitu program studi S1 Manajemen yang juga memiliki akreditasi A. Yang ketiga yaitu program studi D3 Keuangan Perbankan yang memiliki akreditasi A. Selain itu, fakultas ini juga memiliki program pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Nah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang berbasis pada keuangan perbankan dan juga berjiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi dan juga berdaya saing nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ridono Romah dengan NIM 18.05.52.0085. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Dan saya berada di kelas akuntansi C1 mata kuliah praktik audit dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan, SE AK MM CA CPA. Nah, saya berharap dengan adanya video presentasi ini membuat viewers lebih paham mengenai materi perhitungan audit surat-surat berharga dan aset tetap. Di sini saya menggunakan media sebagai pelengkap yaitu papan tulis untuk membantu menjelaskan mengenai perhitungan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas dua kasus, yaitu kasus surat berharga dan kasus aset tetap. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kasus mengenai surat-surat berharga. Di sini saya terdapat soal. Nah, soalnya berisi mengenai informasi transaksi yang dilakukan oleh PT Salsabila Putri. Di sini ada tabel yang berisi tanggal pembelian dan penjualan, harga, dan fee-nya. Nah, nanti soalnya saya cantumkan di PPT. Nah, selain itu juga ada beberapa informasi mengenai nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut. Yang pertama untuk emiten PT Riki Tbk sebanyak 75.000 lembar dengan harga perolehan 615 juta rupiah. Sedangkan untuk PT Safiro Tbk sebanyak 115.300 lembar dengan harga perolehan sebesar 876.280.000 rupiah. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018 diketahui nilai wajar saham PT Riki sebesar Rp8.400 per lembarnya dan saham PT Safiro sebesar Rp7.600 per lembarnya. Nah, kita diminta untuk melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca 31 Desember 2018 menggunakan metode FIFO. Nah, yang pertama yaitu Anda tidak menemukan salah saji pengakuan dan pelepasan transaksi surat berharga. Maka dari itu selesaikan kertas kerja audit di bawah ini. Nah, menggunakan asumsi metode FIFO dan harus disertakan perhitungannya untuk kolom pembelian dan pelepasan. Nah, yang kedua kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit keuntungan maupun kerugian pelepasan surat berharga. Nah, sebelum kita membuat kertas kerja audit, langkah pertama, kita harus menghitung persediaan yang dimiliki oleh PT Riki. Nah, di
sini kita akan menggunakan metode FIFO, di mana ada tabel yang berisi tanggal, pembelian, pelepasan, dan persediaan. Nah, berhubung papan tulisnya kecil, saya membuat tabelnya hanya untuk persediaannya saja. Tetapi untuk yang lebih lengkapnya nanti saya cantumkan di PPT. Nah, ini saya sudah membuat tabel untuk persediaannya. Di sini berisi unit, harga, dan totalnya berapa. Nah, untuk yang pertama diketahui persediaannya sebesar 75.000 unit dengan harga 8.200 dan totalnya 615 juta rupiah. Nah, ini untuk persediaan awalnya. Kemudian untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2018 terdapat pembelian sebanyak 112.500 rupiah. Pembelian 112.500 rupiah dengan dengan total harga 956.250.000. Nah, untuk mengetahui harga beli per unitnya, maka perhitungannya 950 dibagi oleh per unitnya 112.500. Nah, maka ketemu hasil per unitnya 8.500. Nah, berhubung kita menggunakan FIFO, maka kita pindahkan ke tabel persediaannya. Kita masukkan 112.500, 8.500, dan 956.250.000 rupiah. Nah, kita masukkan ke tabel persediaannya seperti ini. Ini untuk perhitungan per unitnya. Nah, setelah kita masukkan tadi ke tabel persediaan, kita lanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 20 Agustus 2018. Nah, di situ terdapat pelepasan atau penjualan sebanyak 157.500 rupiah. Nah, berhubung kita menggunakan tabel FIFO atau metode FIFO, kita harus mengambil terlebih dahulu yang pertama kali masuk. Pertama kali masuk 75.000, kita masukkan dengan harga 8.200. Kemudian untuk sisanya kita tidak masukkan semua, kita ambil saja 157.000 dikurangi 500 rupiah, 157.500 rupiah dikurangi oleh 75.000, maka untuk persediaannya berkurang 82.500. Kita masukkan kurangannya tadi dengan harga 8.500. Tuh. Nah, sini sudah 157.500. Nah, untuk yang berhubung ini menggunakan metode FIFO, berarti yang pertama kali masuk 75.000 ini sudah habis, dan kemudian tadi dikurangi oleh 112.500 dikurangi dengan 82.500, maka masih ada sisa sebesar 30.000. Dengan harga 8.500, maka totalnya 255 juta rupiah.
Nah, kita sudah selesai untuk perhitungan pada tanggal 20 Agustus. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 10 September terdapat pembelian sebanyak Rp95.250 dengan harga totalnya Rp814.387.500. Maka untuk perhitungan per unitnya sebesar 887.500 dibagi dengan 95.250 rupiah. Nah, untuk harga per unitnya maka diketahui sebesar 8.550 rupiah. Nah, selanjutnya kita masukkan ke tabel persediaan. Nah, untuk tabel persediaannya kita masukkan di bawahnya, tidak ditambah karena kita menggunakan metode FIFO. Jadi hasilnya 90.250 dan harga 8.550 yang totalnya 814.387.500. Nah, setelah itu kita masukkan ke tabel persediaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 15 September. Di sini ada pembelian sebesar 80.000 dengan harganya 688 juta rupiah. Dengan biaya unit tadi 80.000. Nah, maka untuk harga pembelian per unitnya sebesar 8.600. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel persediaannya. 80.000 dengan harga 8.600, maka hasilnya 688.000 juta rupiah. Nah, ini untuk perhitungan pada tanggal 15 September. Nah, selanjutnya tanggal 20 September terdapat transaksi pelepasan atau penjualan sebanyak Rp166.250. Sini kita ambil dulu pada persediaan awal 30.000 dengan harga 8.500. Nah, ini juga masih kurang, maka selanjutnya kita ambil persediaan di bawahnya lagi sebesar 95.250 dengan harga 8.550 rupiah. Nah, ini juga masih kurang dengan penjualannya yang sebesar 166.250. Kita ambil lagi pada persediaan yang terakhir, yaitu di 80.000 ini kita ambil sebanyak Rp41.000 dengan harga 8.600. Nah, ini totalnya sudah mencapai Rp166.250. Nah, berhubung ini 80.000-nya cuma diambil sebesar 41.000, maka masih ada sisa persediaan sebesar 39.000 dengan harga 8.600, maka hasilnya 335.400 rupiah. Nah, selanjutnya transaksi yang terakhir pada tanggal 28 September
terdapat pembelian sebesar Rp15.500. Nah, dengan harganya Rp333.735.790 dengan total lembarnya 15.500. Maka untuk harga per unitnya sebesar 8.628. Nah, kita masukkan ke tabel persediaannya, maka hasilnya 15.500 dengan harga 8.628, ibunya 133.735.790 rupiah. Nah, ini untuk persediaan terakhirnya. Nah, setelah kita selesai menghitung persediaannya, langkah selanjutnya kita menghitung jumlah pembelian. Nah, untuk pembeliannya ini sebanyak 303.250 rupiah unit, dan dengan total 2.592.373.290 rupiah. Sedangkan total penjualannya atau pelepasannya sebesar 323.750 unit dengan harga total 2.237.237.500 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung perhitungan saham emiten yang kedua, yaitu PT Savero. Di sini masih sama, saya hanya menyediakan tabel persediaan. Nah, untuk persediaan awalnya diketahui sebesar 115.300 rupiah dengan harga per unitnya 7.600 dengan total 800.076.280.000 rupiah. Nah, ini untuk persediaan awalnya. Nah, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5 Januari terdapat penjualan atau pelepasan sebesar 65.450 rupiah dengan harga, kita ambil persediaan yang ini dengan harga 7.600. Nah, untuk persediaannya berarti 115.300 rupiah dikurangi dengan 65.450 rupiah, maka masih ada sisa persediaan sebanyak 49.850 rupiah dengan harga 7.600 rupiah dengan total 378.860.000 rupiah. Nah, kemudian untuk tanggal 12 Januari terdapat pembelian sebanyak 75.500 dengan harga 573.045.000 rupiah. Maka untuk harga beli per unitnya sebesar 7.590 rupiah. Kita masukkan ke dalam tabel persediaannya dan kita taruh di bawahnya, bukan ditambah karena kita menggunakan metode FIFO. Sebanyak
65.500 dengan harga Rp77.590 Nah, ini untuk persediaan yang sekarang. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 Januari terdapat pembelian juga sebanyak Rp95.250 dengan harga Rp727.710 dibagi dengan 95.250. Nah, untuk harga beli per unitnya sebesar 7.640. Kita masukkan ke dalam tabel persediaannya. Masukkan tabel persediaannya. Ini pembelian Rp95.250 dengan harga Rp7.640 dengan totalnya Rp727.710. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 Februari terdapat penjualan sebanyak Rp158.950. Nah, kita ambil pada persediaan yang pertama itu 49 dengan harga 7.600. Nah, berhubung masih kurang, maka kita ambil persediaan selanjutnya pada 75.500 ini dan harganya 7.590. Nah, berhubung juga masih kurang, maka kita ambil sisanya. Ini masih kurang 33.600, maka kita masukkan sini 600 dengan harga 7.640. Nah, ini sudah 158.950. Nah, berhubung persediaan terakhir tidak diambil semua dan hanya diambil 33.600, maka masih ada sisa 61.650. Maka kita taruh bawahnya 61.650 dengan harga 7.640. Maka 471.6.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk tanggal 6 Februari ada pembelian juga sebesar 496.066.000 dengan sebanyak 65.350 lembar. Nah, maka untuk harga per unitnya diketahui sebesar Rp7.590. Maka kita masukkan ke tabel persediaannya juga. 60. Nah, selanjutnya untuk tanggal 6 Maret juga ada pembelian sebesar Rp743.067 dengan sebanyak Rp98.550. Maka untuk hasil harga beli per unitnya sebesar Rp7.540. Kita masukkan juga ke dalam tabel persediaannya.
Nah, kemudian untuk tanggal 7 Juli terdapat pembelian atau pelepasan sebanyak Rp155.550. Kita ambil dari persediaan awalnya dulu sebanyak Rp61.650 dengan harga Rp7.640. Kemudian kita ambil persediaan yang kedua sebanyak Rp65.350 dengan harga Rp7.590. Nah, berhubung ini masih kurang Rp28.550, maka kita ambil pada persediaan terakhir sebanyak kurangannya tadi Rp28.550 dengan harga Rp7.540. Nah, ini pembeliannya sudah sebanyak Rp155.250. Nah, berhubung persediaan akhirnya tidak diambil semua dan hanya diambil sebanyak Rp28.550, maka masih ada sisa Rp70.000. Nah, kita masukkan sisanya tadi Rp70.000 dengan harga Rp7.540 dan Rp527.800. Nah, ini untuk transaksi tanggal 7 Juli. Nah, untuk transaksi yang terakhir tanggal 5 Agustus terdapat pembelian sebanyak 32.000. Kita dengan totalnya Rp233.632.100 dan 32.000. Nah, maka ketemu hasil harga beli per unitnya sebesar 7.426. Kita masukkan ke dalam tabel persediaannya. Nah, ini untuk persediaan terakhir yang diketahui setelah transaksi tadi dimasukkan. Nah, setelah kita mengetahui persediaan akhir PT Safero, kita menghitung jumlah pembelian dan penjualannya. Nah, untuk pembeliannya terdapat 366.650 lembar dengan harga total Rp2.777.460.000. Sedangkan untuk pelepasan atau penjualannya sebanyak 379.950 lembar dengan total harga Rp2.888.308.500. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui persediaannya, kita membuat kertas kerja surat-surat berharga. Nah, kertas kerja ini dibuat tabel dengan isi emiten, jumlah saham, saldo awal 1 Januari 2018, transaksi pembelian dan pelepasan, kemudian saldo 31 Desember 2018 dan nilai wajar per lembarnya dan total nilai wajar tersebut. Nah, namun di sini saya tidak akan membuat tabel karena terbatas dengan papan tulisnya, namun di video nanti saya akan menampilkan tabel tersebut. Nah, yang pertama untuk PT Riki memiliki jumlah saham
54.500. Nah, jumlah saham ini didapat dari total persediaan yang di awal kita sudah hitung tadi. Kemudian untuk saldo awalnya 1 Januari sebesar 615 juta rupiah. Nah, untuk transaksi pembelian dan penjualan tadi kita juga sudah menghitung dan sudah ketemu hasil akhirnya. Sebenarnya untuk pembelian itu sebesar 2.592.390 rupiah. Nah, sedangkan untuk pelepasan atau pembeliannya sebesar 2.238.237.500. Nah, untuk saldo 31 Desembernya didapat dari persediaan akhir yang tadi kita sudah hitung tuh Desember sebesar 469.709. Nah, untuk harga per lembarnya yang sudah diketahui di soal tadi 7.600. Maka untuk menghitung nilai wajar yaitu jadi jumlah sahamnya ini 5.000 dikali dengan harga per lembarnya ini 7.600. Maka untuk nilai wajarnya diketahui sebesar 14.200.000 rupiah. Tuh. Nah, setelah PT Riki selesai, selanjutnya kita menghitung emiten PT Savero. Nah, caranya juga masih sama. Kita tulis dulu jumlah sahamnya. Miliki jumlah saham 102.000 rupiah. Kemudian untuk saldo awalnya 1 Januari sebesar 876.280 rupiah. Kemudian untuk transaksi pembelian kita tadi juga sudah menghitung, ketahui sebesar 2.077.460.000 rupiah. Nah, selanjutnya setelah transaksi pembelian kita masuk ke transaksi pelepasan atau penjualan. Pelepasan tadi juga sudah dihitung untuk pelepasan total keseluruhannya berapa, dengan total 2.888.308.000 rupiah. Kemudian untuk saldo akhirnya
akhir itu diperoleh dari saldo awal ditambah pembelian dikurang dengan pelepasan gitu. Jadi ketemu hasil saldo akhirnya sebesar 765.432.100 rupiah. Nah, kemudian untuk harga per lembarnya Rp8.400. Nah, kemudian untuk total nilai wajar secara keseluruhannya berarti jumlah saham yang dimiliki oleh PT Savero dikali dengan harga per lembarnya 8.400. Jadi 102.000 dikali dengan 8.400. Maka dari itu ketemu total harga wajarnya sebesar 856.800.000 rupiah. Ini kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita mengetahui tabel tadi, selanjutnya kita menghitung selisih kerugian atau keuntungan dari semua emiten. Nah, untuk perhitungannya itu berasal dari biaya perolehan dikurang dengan nilai wajar. Biaya perolehan dan nilai wajar. Nah, untuk biaya perolehannya sendiri tadi hasilnya 1.234.567.890 rupiah dan nilai wajarnya sebesar 1.271.000 rupiah. Nah, ini memiliki selisih sebesar 36.423.110 rupiah. Nah, karena nilai wajarnya lebih besar dibanding dengan biaya perolehan, maka untuk harga saham ini mengalami kerugian. Maka jurnal yang harus dibuat yaitu surat berharga, dan kreditnya kerugian penilaian investasi. Sebesar 36.423.110 rupiah. Nah, ini untuk hasil perhitungan selisih kerugian dari surat-surat berharga tadi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit atas keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Nah, kali ini kita hanya mengambil dari transaksi
atas penjualan atau pelepasannya saja. Nah, seperti biasa, saya tidak akan membuat tabel di papan tulis, namun saya akan menyantumkan tabelnya di video nanti. Nah, untuk pelepasan atau pembelian yang pertama pada PT Savero itu tanggal 5 Januari. Yang memiliki jumlah lembar sebanyak 65.450. Nah, kemudian untuk harga perolehannya ketahui sebesar Rp409.420.000. Nah, harga perolehan ini didapat dari mana? Didapat dari transaksi perhitungan saham menggunakan metode FIFO tadi. Nah, kalian bisa lihat, bisa cek kembali di tabel FIFO tadi pada tanggal 5 Januari. Nah, di situ persediaannya atau harga perolehan sejumlah ini tadi. Nah, kemudian untuk penerimaan kasnya ini sejumlah 497.420. Nah, untuk penerimaan kasnya sendiri itu didapat dari soal yang sudah diketahui tadi. Nah, tadi yang waktu di soal itu kan ada tabel tanggal, pembelian, penjualan, dan harga. Nah, penerimaan kasnya ini diambil dari tabel yang harga. Nah, ini kebetulan saja memang angkanya sama, jadi kita tulis apa adanya. Nah, kemudian untuk brokerage fee-nya sebesar 497.420. Nah, untuk fee-nya ini juga sudah ada di keterangan soal, jadi kita ambil saja dari situ. Kemudian untuk menghitung laba atau ruginya, dari harga perolehan dikurang dengan penerimaan kas, dikurang. Nah, berhubung ini angkanya sama, maka tidak ada selisih atau tidak mengalami kerugian maupun keuntungan gitu. Nah, kemudian untuk pembelian atau pelepasan yang kedua PT Savero terjadi pada tanggal 6 Februari. Nah, untuk jumlah sahamnya sendiri di soal diketahui sebanyak 158.950 lembar. Nah, untuk harga perolehan itu juga masih sama, kita lihat di kolom perhitungan FIFO tadi yang sudah kita buat, itu sebesar 1.208.609.000 rupiah. Nah, kemudian untuk penerimaan kasnya kita ambil yang ada di soal di kolom harga setelah pembelian atau penjualan tadi sebesar 1.267.967.500 rupiah. Kemudian untuk fee-nya kita juga ambil dari soal karena sudah diketahui di soal sebesar
Rp1.215.968. Nah, kemudian untuk perhitungan laba ruginya dari mana? Perhitungan laba rugi dihitung dari harga perolehan dikurang dengan penerimaan kas. Maka ketemu hasilnya ini dikurang, ketemu hasilnya sebesar 7.358.500. Nah, untuk menentukan laba atau ruginya itu dilihat dari penerimaan kas. Nah, apabila penerimaan kas lebih besar daripada harga perolehan, maka artinya ini terjadi laba atau memperoleh laba. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila penerimaan kasnya lebih kecil dari harga perolehan, maka terjadi rugi. Selanjutnya pada PT Safiro tanggal 7 Juli. Nah, untuk jumlah lembarnya itu sebanyak 155.550 rupiah. Nah, kemudian untuk harga perolehan kita ambil dari tabel FIFO yang sudah kita buat tadi sebesar 1.279.500 rupiah. Nah, kemudian untuk penerimaan kasnya ini kita ambil dari soal yang sebesar 1.189.957.500. Nah, kemudian untuk fee-nya kita juga ambil dari soal itu sebesar 1.189.958 rupiah. Nah, untuk laba atau ruginya kita hitung dari penerimaan kas dikurang dengan harga perolehan. Untuk hasilnya sendiri diketahui jumlah 7.678.000 rupiah. Nah, untuk menentukan laba atau ruginya kita lihat dari penerimaan kas. Jika penerimaan kasnya lebih besar daripada harga perolehan, maka artinya itu laba. Berarti berhubung ini penerimaan kasnya lebih besar daripada harga perolehan, maka 7 juta sekiannya ini berarti termasuk laba. Nah, pelepasan selanjutnya pada tanggal 20 Agustus yang terjadi di transaksi PT Riki. Nah, untuk jumlah lembarnya sendiri diketahui sebesar 157.500 rupiah. Nah, untuk harga perolehan juga masih sama, kita ambil dari tabel FIFO yang sudah kita hitung pada PT Riki tadi sebesar 1.316.250.000 rupiah. Kemudian untuk penerimaan kasnya kita ambil dari soal sebesar 1.323.000 rupiah. Nah, untuk fee-nya kita juga ambil dari soal karena sudah diketahui di soal sebesar 1.323.000 rupiah. Nah, untuk laba atau ruginya kita hitung dari penerimaan kas dikurang dengan harga perolehan. Nah, berhubung
penerimaan kasnya lebih besar daripada harga perolehan, maka ini terjadi laba dengan laba sebesar 6.750.000 rupiah. Nah, kemudian untuk pelepasan PT Riki pada tanggal 20 September terdapat 166.250 lembar, dan untuk harga perolehannya yang ada di tabel Vivo tadi sebesar 1.421.987.500 rupiah. Nah, kemudian untuk penerimaan kasnya yaitu 1.421.437.500 rupiah. Kemudian untuk fee-nya yaitu 1.421.438 rupiah. Nah, untuk laba ruginya kita ambil dari penerimaan kas dikurang dengan harga perolehan. Nah, berhubung penerimaan kasnya lebih kecil daripada harga perolehan, maka ini terjadi rugi dengan yang sebesar 550.000 rupiah. Ini rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus 2 yaitu aset tetap. Nah, langkah pertama sebelum kita membuat kertas kerja audit, kita harus membuat ikhtisar tambahan terlebih dahulu. Nah, gunanya ini untuk mempermudah dalam pengisian kertas kerja audit F1. Nah, untuk ikhtisar tambahan bangunan sendiri terdapat pada tanggal 26 Maret dan juga tanggal 24 September dengan total keseluruhan 495.365.600 rupiah. Sedangkan untuk mesin pada tanggal 27 Juni dan juga tanggal 23 Juli dengan total keseluruhan 135.135.655 rupiah. Nah, untuk kendaraan pada tanggal 28 Juni dan juga 25 September dengan total 145.094.850 rupiah. Sedangkan untuk peralatan kantor pada tanggal 20 Juni dan juga tanggal 27 September dengan total keseluruhan 30.442.200 rupiah. Nah, untuk pengujian yang pertama yang akan dilakukan yaitu mengenai gedung atau bangunan. Nah, bangunan ini ada depresiasi setahun penuh yang sebesar 2.209.877.260 rupiah. Nah, depresiasi setahun tetap ini didapat dari soal dimana tadi ada saldo awal yang 2 itu, kita ambil saldo awal yang untuk harga perolehan. Nah, kemudian ada tambahan ini maksudnya tambahan aktiva tetap. Tambahan aktiva tetap yang sudah ada di ikhtisar laba rugi, ikhtisar tambahan aktiva tetap tadi
ada pada tanggal 26 bulan 3 sebesar 208 352 960. Nah, selanjutnya ada juga tambahan pada tanggal 24 September dengan jumlah 287.012.640. Nah, kemudian ada penghentian. Kita tulis juga penghentian sebesar 400.074.660. Nah, kemudian untuk tarifnya itu yang depresiasi setahun penuh sudah diketahui di soal, yaitu 5%. Nah, kemudian untuk tambahan di tanggal 26 Maret itu sebesar 33,75%. Nah, ini dari mana? Ketahui dari 5 Maret diketahui dari 5% dibagi 12 bulan dikali bulan pembebanan. Nah, bulan pembebanannya ini berapa? Bulan pembebanan dimulai dari tanggal yang diketahui tadi. Nah, ini berhubung tanggal yang diketahuinya tanggal 26 bulan Maret, maka kita menghitungnya mulai bulan April. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 9 bulan. Nah, jadi 5% dibagi 12 dikali 9. Nah, isinya 3,75%. Nah, kemudian untuk yang tanggal 24 September ini juga sama, hasilnya 1,25%. Nah, dari 5% kali 12 dibagi 12 dikali Oktober, November, Desember. Jadi hanya 3 bulan saja. Dikali 3. Nah, sedangkan untuk penghentian ini tarifnya sebesar 2,5%. Dari mana? Dari bulan 6 atau bulan Juni. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Nah, setelah ini kita hitung totalnya berapa dikali 5%, nanti ketemu hasil depresiasi di tahun 2018. Nah, setelah ketemu hasilnya berapa, nanti di total untuk keseluruhannya, yang dimana total bangunan ada 110.027.498 rupiah. Itu dari depresiasi ditambah tambahan untuk tanggal 26 dan tanggal 24 dikurangi dengan penghentian. Nah, selanjutnya ada mesin. Nah, mesin untuk depresiasi setahun penuhnya yang diketahui di soal itu sebesar 434.655.175 rupiah dengan tarif 24%.
Nah, kemudian untuk tambahannya ada tambahan di tanggal 27 bulan 6 sebesar Rp71.653.025. Nah, untuk tarifnya ini sebesar 12%. Nah, dari mana untuk tarifnya ini berasal dari 24% dibagi 12 dikali bulan pembebanan selama 6 bulan. Berarti dihitung mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Kemudian ada juga tambahan di tanggal 23 bulan 7. Nah, sebesar Rp64.632.630 dengan tarif 10%. Nah, 10% ini dari 24% dibagi 12 dikali jumlah bulan bebanan selama 5 bulan terhitung sejak Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian ada penghentian. Penghentian ini yang sudah diketahui di soal ada sebesar Rp23.132.550 dengan tarif 18%. Dari 24% dibagi 12 dikali jumlah bulan pembebanan selama 9 bulan karena terhitung sejak Maret. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, 9 bulan. Nah, setelah kita mengetahui ini, lalu kita menghitung pada tabel depresiasi tahun 2018. Nah, caranya mudah, tinggal harga perolehan dikali tarifnya berapa, kemudian hasilnya nanti dimasukkan ke tabel depresiasi tahun 2018. Nah, setelah tabel depresiasi tahun 2018 ketemu, lalu kita menghitung jumlah totalnya. Dari depresiasi ditambah tambahan tanggal 27 bulan 6 dan 23 bulan 7, kemudian dikurangi oleh penghentian, dan ketemu hasilnya sebesar Rp115.100.009. Nah, selanjutnya kita menghitung depresiasi kendaraan. Nah, untuk depresiasi setahun penuhnya ini yang di soal diketahui sebesar Rp204.96.305 dengan tarif 20%. Nah, untuk tambahannya sendiri terdapat pada tanggal 28 bulan 6 sebesar Rp69.792.450 dengan tarif 10%. Nah, 10%-nya itu dari 20% dibagi 12 dikali bulan pembebanan selama 6 bulan karena terhitung sejak bulan Juli. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, 6 bulan. Kemudian tambahnya ada pada tanggal 25 bulan 9 sebesar Rp75.302.400 besar 5%. Nah, 5% dari 25
dibagi 12 dikali 3 bulan, karena mulainya ini berakhir pada bulan September. Berarti Oktober, November, dan Desember, hanya 3 bulan saja. Nah, kemudian untuk penghentian, di soal tidak diketahui penghentian untuk kendaraan, maka di sini tidak usah dihitung. Jadi total dari depresiasi tahun 2018 sejumlah 51.563.626 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung depresiasi peralatan kantor. Nah, untuk depresiasi setahun penuhnya diketahui sebesar 222.838.200 rupiah dengan tarif 18%. Nah, kemudian ada tambahan pada tanggal 20 bulan 6. Kita masukkan sebesar 22.222.200 rupiah dengan tarif 9%. Nah, ini dari 18% bagi 12 dikali 6 bulan. Nah, kemudian untuk tambahan berikutnya pada tanggal 27 bulan 9 sebesar 8.220.000 rupiah, sebesar 4,5%. Dari 18% dibagi 12 dikali 3 bulan. Kemudian untuk penghentiannya, di sini penghentiannya terjadi pada tanggal 30 bulan 3. 30 bulan 3. Itu sebesar 9.687.000 rupiah dengan tarif 10,5%. Itu dari 18% bagi 12 dikali 7 bulan. Nah, sedangkan untuk penghentian yang kedua yaitu pada tanggal 25 bulan 9 itu sebesar 13.151.200 rupiah dengan tarif 4,5%. Dari 18% bagi 12 dikali 3. Nah, kemudian setelah diketahui, maka ketemu untuk tabel depresiasi tahun 2018. Nah, setelah itu di total semua dari depresiasi ditambah tambahan untuk tanggal 20 bulan 6 dan 27 bulan 9, kemudian dikurangi penghentian pada tanggal 30 bulan 3 dan tanggal 25 bulan 9. Kemudian ketemu hasilnya sebesar 40.871.835 rupiah. Nah, ini untuk hasil akhir pada depresiasi tahun 2018.
Jurnal yang dibutuhkan untuk beban depresiasi yang pertama yaitu jurnal awal. Nah, jurnal awal ini untuk debitnya beban depresiasi sebesar Rp309.908.647, sedangkan kreditnya yaitu kas dengan jumlah Rp309.908.647. Kemudian untuk jurnal penghapusan, untuk debitnya yaitu kas dan nominalnya juga masih sama, yaitu Rp309.908.647. Sedangkan untuk kreditnya yaitu beban depresiasi dengan nominal Rp309.908.647. Nah, untuk jurnal yang ketiga yaitu jurnal koreksi. Untuk debitnya yaitu beban depresiasi sebesar Rp317.568.968. Sedangkan untuk kreditnya yaitu kas dengan nominal Rp317.562.968. Nah, nominal ini didapat dari total perolehan kertas kerja audit F4. Nah, selanjutnya yaitu kertas kerja audit F1. Nah, sebenarnya untuk kertas kerja audit F1 ini kita tinggal memasukkan semua angka yang sudah kita hitung tadi pada kertas kerja audit F3 dan F4. Nah, untuk saldo awalnya sendiri itu diperoleh pada soal yang mengenai saldo awal harga perolehan nilai tercatatnya. Nah, sedangkan untuk tambahan itu dari tabel ikhtisar tambahan yang sudah kita buat tadi, kita masukkan semuanya. Nah, kemudian untuk penghentian juga sudah ada di dalam soal mengenai informasi penjualan atau penghentian aset tetap kita masukkan untuk harga perolehannya. Nah, kemudian untuk saldo akhirnya itu diperoleh dari saldo awal ditambah tambahan dan dikurang oleh penghentian. Nah, kemudian untuk total keseluruhan saldo awalnya yaitu Rp3.140.986.543. Sedangkan untuk tambahan Rp836.038.305. Nah, untuk penghentian yaitu Rp520.661.110. Sedangkan untuk saldo akhir sendiri secara keseluruhan diketahui Rp3.435.363.738. Selanjutnya untuk kolom akumulasi depresiasi di F1 ini sebenarnya kolomnya juga masih gabung dengan yang sebelumnya, cuma berhubung kalau digabung kecil-kecil tulisannya jadi saya pisah. Nah, untuk depresiasinya tarifnya juga sudah diketahui di soal sebesar 5%, 24%, 20%, 18%, dan juga metodenya menggunakan depresiasi garis lurus. Nah, untuk saldo awalnya sendiri itu juga sudah diketahui di soal untuk saldo awal yang akumulasi depresiasi. Sedangkan untuk tambahannya itu dari kertas kerja F4. Kan tadi kita sudah melakukan pengujian depresiasi, di situ ada tambahan setiap tanggalnya. Nah, kita masukkan untuk tanggal tersebut. Kemudian untuk penghentiannya juga kita ambil dari tabel F4 untuk yang
kolom penghentian. Nah, kemudian untuk saldo akhir, menghitungnya juga sama, dari saldo awal ditambah tambahan dikurang oleh penghentian. Nah, kemudian untuk hasil saldo awal akumulasi depresiasi sejumlah 2.406.904.356 rupiah. Sedangkan untuk tambahan yaitu 335.203.025 rupiah. Sedangkan untuk penghentian yaitu 17.640.057 rupiah. Sedangkan untuk saldo akhirnya sendiri yaitu 2.224.467.324 rupiah. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat kertas kerja F3. Nah, sebenarnya untuk kertas kerja F3 ini semua angka sudah diketahui di soal dan kita hanya menghitung nilai buku dan laba ruginya saja. Nah, untuk tabelnya nanti saya cantumkan di video. Untuk perhitungannya kita mulai dari stempel mesin. Untuk harga perolehan diketahui sebesar 23.132.550 rupiah. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya juga sudah diketahui. Sebesar 21.443.020 rupiah. Nah, kemudian kita mencari nilai buku. Nah, nilai buku ini diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Jadi sebesar 1.689.530 rupiah. Nah, ini nilai buku. Nah, kemudian untuk kas yang diterima juga sudah diketahui di soal, jadi kita langsung masukkan saja angkanya. Sebesar 2.924.097 rupiah. Nah, kemudian untuk laba atau ruginya kita hitung dari kas diterima dikurangi dengan nilai buku. Jadi hasilnya sebesar 1.234.567 rupiah. Nah, kita lihat untuk menentukan laba atau ruginya kita bisa lihat dari kas yang diterima. Jadi apabila kas yang diterima lebih besar dari nilai buku maka artinya laba. Nah, pada stempel mesin ini kas yang diterima lebih besar daripada nilai buku maka hasilnya laba. Selanjutnya mengenai rumah dinas di Gunung Pati. Nah, caranya juga masih sama. Untuk harga perolehan diketahui sebesar 474.690.360 rupiah. Nah, sedangkan untuk akumulasi depresiasinya juga diketahui di soal, kita langsung masukkan saja sebesar 457.700.000
796.125. Nah, kemudian untuk nilai bukunya kita kurangkan saja dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, ketemu hasilnya 16.894.235 rupiah. Nah, kemudian untuk kas diterima kita ambil dari soal sebesar 897.445. Nah, kemudian untuk mengetahui laba atau ruginya, kita lihat dari kas yang diterima dengan nilai buku. Nah, apabila kas diterimanya lebih besar, maka menghasilkan laba. Labanya sebesar 876.483.210 rupiah. Ini laba. Nah, nanti kita masukkan di tabel yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya perhitungan mebel. Nah, untuk harga perolehannya kita lihat di soal sebesar 9.687.000 rupiah. Nah, kemudian untuk akumulasi depresiasinya sebesar 9.187.000 rupiah. Nah, kita kurangkan untuk mengetahui nilai bukunya. Jadi nilai bukunya sebesar 500.000. Nah, untuk kas yang diterima sebesar 456.790 rupiah. Nah, berhubung kas yang diterimanya lebih kecil dari nilai buku, maka mebel ini mengalami kerugian sebesar 43.210 rupiah. Nah, perhitungan yang terakhir yaitu 4 AC Adiwerna. Nah, untuk harga perolehannya diketahui sebesar 13.151.200 rupiah. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya sebesar 12.651.200 rupiah. Nah, kemudian nilai bukunya diketahui sebesar 500.000. Nah, sedangkan untuk kas yang diterima sebesar 956.789 rupiah. Nah, ini untuk AC Adiwerna, kas yang diterimanya lebih besar daripada nilai buku, maka untuk AC Adiwerna ini mengalami keuntungan yang sebesar 456.789 rupiah yang laba. Sekian video presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Saya berharap dengan video saya ini membuat viewers lebih paham mengenai perhitungan surat-surat berharga dan juga aset tetap.
Kita boleh pasrah, namun kita tidak boleh menyerah. Bukankah masalah malah jadi makin susah jika kita menyerah? Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.